yang besar, jemaah rahimakumullah, ikhwan fiddin, yang patut dan harus kita syukuri. Kemudian pula kita bersyukur kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memiliki semangat-semangat di dalam menebarkan ilmu agama Allah, semangat di dalam menyebarkan kalimatul haq, menyebarkan ajaran-ajaran yang benar yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mendakwahkannya dan menjadi sebab-sebab tersampaikannya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala saudara-saudara kita yang terus saling tolong-menolong, berta'awun di atas kebaikan, di atas kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita semua yang ada di majelis ini dan di tempat lain yang bersama-sama berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan kesabaran, diberikan kesabaran, dikokohkan kedua kakinya di atas al-haq, sehingga termasuk di dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu min ummati, akan terus-menerus ada dari umatku orang-orang yang mereka zahirina 'alal haq, terus berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum nasrullah, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Menelantarkan mereka yakni tidak menolong, baik itu dari keluarganya, dari orang-orang dekatnya. Karena biasa yang menelantarkan itu orang dekat, tidak suka terhadapnya karena dia berpegang teguh dengan Islam, itu biasa. Namun orang-orang yang menolong agama Allah ini tidak merasa itu adalah sebagai sesuatu yang merugikan. Wala man khalafahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Siapa mereka yang menyelisihi? Dari luar, bukan dari orang-orang dekatnya, dari orang yang tidak dikenal, orang jauh yang memang tidak suka dengan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu sangatlah sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu bermulai dalam kondisi ghariban, dalam kondisi jamaah rahimakumullah asing, di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah kaum musyrikin. Islam muncul dengan tauhid dan dianggap asing. Dan kata Nabi akan kembali menjadi asing. Maka tuba. Tuba ditafsirkan adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga. Juga ditafsirkan sebagai kemenangan dan keberhasilan lil ghuraba, bagi orang-orang yang terasingkan di zaman itu. Jamaah rahimakumullah, Syekh Rabi' hafizahullah taala rahimahullah, ketika beliau mensyarah dan menjelaskan hadis ini tentang
orang-orang yang asing, beliau memberikan contoh seorang ulama, seorang raja, bahkan dijuluki pula sebagai Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau menjadi orang yang asing, padahal beliau sebagai raja, asing di istananya, karena beliau berpegang teguh dengan kejujuran, dengan keadilan, dengan nilai-nilai Islam yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang bertentangan dengan mereka yang menginginkan dunia. Bahkan sampai terucap di akhir-akhir usia beliau, ketika beliau sedang sakit, yang mana keluarga beliau, anak-anaknya ini tidak mendapatkan kemewahan dan kehidupan yang glamor sebagaimana para putra-putra mahkota yang lain. Sampai di saat-saat beliau sedang kritis, maka istri beliau pun mengatakan, arahanallahu minka, semoga Allah mengistirahatkan kami darimu, ya ini cepat maki meninggal, istirahat kita, karena ini ya orang tua yang mengekang dengan Islam, mendidik dengan Islam, mengajarkan untuk menunaikan hak dan mengajarkan kejujuran, menjadi asing bahkan di keluarganya sendiri. Lalu beliau rahimahullah menjawab, amin, semoga Allah mengabulkan doa tak. Syekh Rabi rahimahullah, beliau menangis setelah mendengarkan hadis ini, menceritakan kisah ini. Atau yang lebih tepatnya Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi muridnya Syekh Rabi hafizahullah. Beliau masih hidup ya di kota Madinah. Beliau masih hidup dan beliau memiliki masjid sendiri di sana. Beliau mensyarah hadis ini dan menyebutkan riwayat tadi, lalu beliau pun menangis. Karena memang nyata, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama yang benar, pasti dia akan mendapatkan apa? Gangguan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kekokohan kepada kita semua, alhamdulillah. Ikhwan fi din azakumullah, ini adalah majelis kita, insyaallah majelis rutin ya, yang perdana di tempat ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan akhwana Pak Arfah Abu Farid yang sudah memberikan fasilitas untuk kita bisa berkumpul dan berbagi ilmu-ilmu agama. Insyaallah, artinya ini perdana, bisa ada evaluasi jika ada kekurangan mungkin dari sisi waktu dan lain-lain. Insyaallah kita akan menyesuaikan. Namun alhamdulillah saya melihat perkiraan saya 1-2 orang nih yang hadir nih. Ternyata Masya Allah banyak ikhwah yang mau hadir. Semoga langkah antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan kita mengambil majelis-majelis kita selanjutnya dimulai dari sekarang adalah berkaitan dengan akidah. Insyaallah kita sedikit demi sedikit membacakan buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita mulai dari yang paling dasar, buku-buku yang ringkas, yang mudah untuk dihafal, ya. Kemudian, insyaallah kalau kita sudah memiliki dasar-dasar yang kuat, kita bisa ya membacakan akidah-akidah yang lebih rinci lagi. Ya, barakallahu fikum. Dan
buku yang kita pilih, yang menurut saya mudah untuk dipahami adalah buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu yang bernama Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah dasar dalam akidah Islamiyah. 4 kaidah ini jamaah rahimakumullah itu berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid dan berkaitan dengan membantah kesyirikan. Membatalkan, menggugurkan hujjah-hujjah atau dalih-dalih kaum musyrikin. Dan 4 ini menjadi dasar di dalam sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka kaum musyrikin. Barang siapa yang memahami 4 kaidah ini sangat berpengaruh pada tauhidnya. Berpengaruh kepada tauhidnya, kekuatan dalam tauhidnya, tentu berkaitan dengan iman nantinya. Baik. Dan akan berpengaruh pula pada ini amaliyah, keikhlasan, nilai keikhlasannya dalam ibadah, demikian pula pengaruh dalam doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita untuk meringkas waktu kita tidak membacakan rincian-rincian dari para ulama, namun kita menukilkan ucapan-ucapan dari kalangan para ulama yang berkaitan dengan buku ini, karena sangat banyak yang menjelaskannya. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan masyayikh ulama Ahlus Sunnah, mereka telah menulis dan menjelaskan kitab yang ringkas ini. Alhamdulillah, insyaallah kita akan menukilkan dari ucapan para ulama. Baik. Sini jamaah rahimakumullah. Anda harap ikhwah sekalian paling tidak punya PDF-nya ya. Kita bisa cari Al-Qawaidul Arba'. Nanti mungkin bisa di-share di grup-grup. Dan itu sangat ringan untuk dihafal bagi yang punya semangat untuk menghafal, bagus. Dihafal ikhwah. Insyaallah. Dan ini kalau antum fahami Qawaidul Arba' sangat besar untuk menjadi modal di dalam yang memiliki kesempatan untuk ceramah-ceramah atau memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Kita mulai ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Beliau memulai dengan bismillah dan memulai tulisan beliau dengan doa. Beliau mendoakan kita semua jamaah rahimakumullah di sini dengan doa beliau, as'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah yang maha dermawan, maha mulia. Rabbal arshil azim. Rabb yang menciptakan dan memiliki arsh yang begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yatawallaka fid dunya wal akhirah, menjadikan engkau. Di sini beliau mendoakan siapa saja yang membaca termasuk kita, agar Allah menjadikan kita walinya. Ayyatawallaka maknanya adalah menjadi walinya, yaitu orang yang ditolong. Wali itu orang yang ditolong, orang yang didekatkan, orang yang dicintai, orang yang dibela, dan orang yang
diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditelantarkan. Ya. Senantiasa didekatkan menjadi kekasihnya, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa beliau yang pertama. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau walinya fid dunya wal akhirah, di dunia demikian pula di akhirah. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikanmu berkah dimanapun engkau berada. Luar biasa jemaah rahimakumullah. Ini contoh pendahulu kita ini, di mana mereka tidaklah berbicara untuk manusia kecuali menginginkan kebaikan untuk manusia. Tidaklah menulis kecuali tujuannya untuk kebaikan, untuk menyampaikan apa? Hidayah. Jadi cinta dulu yang disampaikan. Semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibela oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita semua berkah di dunia atau dimanapun kita berada. Berkah. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikanmu termasuk dari orang yang apabila diberi kebaikan bersyukur. Itu menjadi orang yang pandai bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berdosa, melakukan dosa, maka dia apa jemaah? Istaghfara, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi salas unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Jika mendapat nikmat, bersyukur. Jika diuji dengan musibah, dia bersabar. Dan jika terjatuh dalam dosa, dia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah kepada Allah untuk kita. Untuk semua yang mendengarkan, untuk semua yang membaca tulisan beliau. Sehingga dalam doa tadi, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam pembukaan kitab ini terdapat beberapa doa yang sepantasnya kita juga, kalau kita ingin, kalau mau mengajarkan ilmu kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, atau kepada murid-murid tak, doakan dengan doa-doa ini. Karena kita lihat bagaimana berkahnya ilmu yang beliau wariskan sampai sekarang. Ilmunya diterima dan tersebar. Itu buktinya bahwa doa yang beliau panjatkan itu tidak sekedar doa, namun beliau memiliki dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa doa ini memang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Apa itu doa yang pertama? Meminta agar kita semua menjadi wali Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mengapa doa ini begitu dahsyat jamaah rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, ini orang-orang yang dekat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Jadi menjadi wali itu mencakup di situ apa jemaah? Pasti kita orang beriman.
pasti kita dijadikan orang yang bertakwa. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita ini semua walinya. Kenapa? Karena tidak mungkin menjadi wali Allah kalau kita tidak diberikan keimanan, tidak diberikan ketakwaan. Dan buah dari itu, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak pula sedih. Ditafsirkan ini makna apa maksudnya tidak takut, tidak sedih. La khaufun alaihim, tidak takut menghadapi yaumul qiyamah. Tidak takut menghadapi hari akhirah. Wali-wali Allah itu, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka tidak takut menghadapi yaumul qiyamah. Justru mereka rindu. Di masa-masa itu orang-orang semua merasa ketakutan, mereka berlarian, mereka bingung, mereka semua khawatir terhadap dirinya masing-masing. Tapi ini orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-walinya, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum mereka mati, meninggal dunia, sudah didatangi oleh malaikat. Ya, didatangi oleh malaikat, lalu diberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah terus di atas agama itu, kemudian dia meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal dunianya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat-malaikat, jamaah, malaikat rahmat yang membawa kasih sayang. Sebelum dicabut nyawanya dia ini orang yang mulia ini, disampaikan oleh malaikat, alla takhafu, jangan kita takut, jangan kita takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, bahagialah engkau dengan surga, jazakallahu khair, alladzi kuntum tu'adun, yang engkau sudah dijanjikan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat itu, coba bayangkan, malaikat ini memberikan kabar, kami nanti temanmu, kami ini menjadi temanmu di dunia dan di akhirat, tenang, jangan kita takut. Jadi orang tadi yang beriman, ketika dibangkitkan dari kuburnya, yang menemaninya siapa? Malaikat sudah ada. Lalu dia, la khaufun alaihim, dia tidak takut, ya rahmatullah, tidak takut dengan apa yang dihadapinya di depan setelah kematiannya. Wala hum yahzanun, dan tidak sedih dengan apa yang ditinggalkan. Namanya orang meninggal, pasti meninggalkan orang-orang yang dia cintai, meninggalkan apa-apa yang dia sukai, hartanya, anaknya, istrinya mungkin, dan siapapun itu yang dia tinggalkan di dunia, yang dulu dia sangat mencintainya. Tapi mereka tidak sedih, ya, karena apa? Yang dia akan raih sesuatu yang lebih membahagiakan dan lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ini doa luar biasa ini. Maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan, demikian pula ketakwaan, agar kita menjadi kekasihnya, menjadi walinya yang Allah lindungi dan Allah cintai serta ampuni. Doa yang kedua adalah memohon berkah. Memohon berkah di dunia dan di akhirat. Lah, memohon berkah dimanapun kita berada. Dan ini doa jamaah rahimakumullah yang dibiasakan oleh pendahulu kita dimanapun mereka berada. Selalu mendoakan berkah. Barakallahu fiik, Allahumma barik laka. Dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa yang begitu banyak. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakum fi khair. Banyak. Mengapa demikian jamaah? Karena berkah itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Iya. Kalau kita belajar tidak berkah ilmunya, kita belajar ini, ilmu lagi yang dipelajari, tapi tidak berkah jamaah rahimakumullah. Kira-kira ada tidak manfaatnya dari ilmu itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Di antara faedah yang saya dapatkan dari Syekh Syekh Anis Al-Muhandis di dalam Daurah Asatidah di Malino kemarin ketika membacakan kitab Raqaiq, ya. Ilmu itu kalau tidak diamalkan itu hanya dunia. Ilmu itu. Banyaknya hafalan Quran, banyaknya hafalan hadisnya, banyaknya hafalannya. Jago dalam bacaannya. Itu hanya dunia. Kalau tidak diamalkan. Kalau tidak berkah. Sehingga banyak ulama mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat tak. Hafalan tak. Walakinnal ilmu, innamal ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Karena diamalkan, diaplikasikan. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Artinya apa? Ulama itu orang yang takut. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah bukan orang yang berilmu. Maka berkah dimanapun berada, ilmunya berkah, hartanya berkah, ya. Demikian pula anaknya berkah, makanannya yang dimakan berkah, umurnya juga berkah. Luar biasa jamaah rahimakumullah, sehingga dia menjadi orang yang baik dimanapun dia berada. Ada manfaatnya. Kalau dia berada di sebuah tempat, dimanapun dia singgah, di situ akan banyak orang mengambil manfaat. Akan banyak kemungkaran-kemungkaran yang hilang. Itu ciri berkah. Kalau dia berteman, maka temannya akan malu melakukan kemaksiatan. Malu mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkar. Karena berkahnya. Bahkan sampai kita merasakan berkahnya ilmu, berkahnya seseorang itu, sekedar kita berada di dekatnya, iman kita terasa bertambah. Iya. Sekedar kita memandang wajahnya, seakan-akan kita semangat lagi untuk beramal soleh. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Iya. Sampai-sampai ada, ya, para ulama kita terdahulu itu, mereka hanya datang saja menjenguk gurunya, hanya melihat saja, memandang gurunya, hanya ingin melihat bagaimana akhlaknya gurunya itu. Bahkan yang datang ke majelisnya Imam Malik pernah diriwayatkan dari 1000 orang kalau tidak salah, atau 100 orang, saya lupa. Setengahnya mencatat, setengahnya tidak mencatat. Karena yang setengah dari jumlah mereka memperhatikan bagaimana akhlak dan adabnya. Begitu berkahnya, ya, memberikan efek yang luar biasa pada diri kita. Maka berkah ini dibutuhkan oleh siapapun. Ya. Karena segala sesuatu bukan dilihat dari jumlah. Bukan dilihat dari jumlah, tapi seberapa besar berkah yang ada di dalamnya. Sampai Nabi SAW melarang kita meninggalkan makanan yang tersisa. Kata beliau, karena tidak diketahui ayyuhuma fihi barakah, di mana tempat berkahnya makanannya. Sehingga kalau ada tersisa, ya, tersisa 3 butir nasi, 4 butir, dihabiskan. Barakallahu fikum. Doa yang ketiga adalah
berdoa kepada Allah untuk diberikan rasa syukur. Ini baru mukaddimah, pembukaan. Ya, itu ada doa. Doa yang ketiga yang diminta oleh penulis untuk kita semua jemaah rahimakumullah, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur ini, berarti kita kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semiskin-miskinnya kita jamaah rahimakumullah, selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, berarti kita sudah diberikan nikmat. Karena mereka yang sudah meninggal dunia itu, apalagi yang menelantarkan umurnya dulu, semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan sebentar saja, kembalikan saya. Kembalikan ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Niscaya aku akan banyak bersedekah ya Allah. Niscaya aku akan menjadi orang saleh ya Allah. Namun sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yuakhirallah nafsan, tidak akan ada yang diakhirkan satu jiwa pun, idza jaa ajaluha, kalau ajalnya sudah sampai, tidak bisa dikembalikan. Allah khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Baik. Jadi syukur seberapapun yang Allah berikan jemaah, itu akan menambah nikmat demi nikmat. Dari nikmat yang kecil akan menjadi besar dan terusnya. Nikmat itu kadang Allah berikan seorang dari sisi dunia yang bisa dilihat dengan mata. Kadang juga Allah berikan nikmat yang berlebih dari sisi agama berupa keimanan dan ilmu. Jadi marilah kita pandai-pandai melihat nikmat Allah dari sisi yang mana kira-kira kita didapatkan ini. Tidak semuanya diukur dengan nikmat dunia. Ya, tidak semuanya. Namun apa jemaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan pada kita berupa ilmu, berupa istiqomah, berupa ketaatan, berupa hidayah, rasa cinta terhadap Islam, rasa cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, dan pembawa agama ini, cinta kepada para ulama, itu nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan banyak kepada orang. Ini nikmat yang besar yang juga pantas untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan kutambah nikmatku untuk kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Na'udzubillah. Dan yang keempat, meminta kepada Allah kesabaran. Meminta kepada Allah kesabaran. Beliau mendoakan kita agar kita diberi kesabaran. Karena tidak akan tegak agama kita kalau kita tidak bersabar. Tidak akan tegak iman kalau kita tidak bersabar. Tidak akan menjadi soleh keluarga kita kalau tidak sabar. Tidak akan menjadi soleh anak kita tidak menjadi soleh anak kita kalau kita tidak sabar. Mengajak anak kita untuk sholat subuh, habisi waktu. Sholat subuh jamaah rahimakumullah. Kalau tidak sabar kita bangunkan, tidak ada anak kita yang sholat subuh. Maukah kita menjadi anak-anak kita yang menjadi bahan bakar di neraka? Tidak ada yang mau. Butuh kesabaran. Kita sebagai laki-laki sabar bangun. Lebih pertama bangun, lebih awal bangun. Dingin tetap bangun. Ngantuk kerja, setelah pulang kerja sudah capek tetap bangun. Agar apa? Semua keluarga kita bangunkan. Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
anak dibanguni marah, istri dibanguni ngambek. Tidak usah pedulikan. Kesabaran. Dan yang ketiga adalah istighfar. Karena sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, pasti terjatuh dalam kesalahan. Kalau kita bisa bersyukur jamaah dengan nikmat Allah, bersabar dengan musibah-musibah dan cobaan yang Allah berikan, dan senantiasa bersabar, senantiasa beristighfar tatkala jatuh dalam kesalahan, beristighfar lagi tatkala melakukan kesalahan. Inilah yang dinamakan kebahagiaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, inilah alamatus sa'adah, kebahagiaan atau tanda kebahagiaan. Demikian pula kata beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. 6. Ini mukaddimah yang bisa kita bacakan di pertemuan yang pertama. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita mulai masuk ilmu-ilmu yang akan beliau ajarkan kepada kita semua. Harapan saya, ikhwas sekalian, paling tidak punya PDF-nya. Kalau ada kitabnya lebih bagus, matannya, supaya kita bisa tulis ya faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.